Bab 1175. Surga di dunia. Dengan adanya 3 pil penambah kekuatan pemberian Viola Feng, kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Tentu saja, meskipun dia meminum semuanya, maksimal dapat meningkatkan 1 tingkat, ini sudah sangat kuat. Namun jaraknya dengan Yunawu yang sudah berada di alam transenden tingkat 3 masih sangat jauh. Selain itu, dia saja memiliki obat mujarab untuk meningkatkan kekuatannya. Yunawu yang merupakan pendekar top dari keluarga Kekaisaran Wu pasti juga memilikinya. Halo Pak Ketua. Setelah Jerry yang masuk ke grup Yan Chen, dia langsung disapa. Jerry yang tersenyum tipis dan mengangguk, halo. Setelah Jerry yang masuk ke dalam lift, staf lobi di lantai pertama baru sadar. Pak Ketua tersenyum padaku. Pak Ketua juga tersenyum padaku dan menyapaku. Semua karyawan lantai pertama tampak bersemangat. Pak Ketua, Robin Luo sedang bekerja. Ketika dia melihat Jerry yang datang, dia segera berdiri. Jerry yang sedikit mengangguk, duduk saja. Robin Luo tidak berani duduk, dia segera mengambilkan segelas air untuk Jerry Yang dan berdiri dengan hormat di depan Jerry Yang. Jerry yang tampak tak berdaya. Robin Luo selalu bersikap hormat padanya. Benar-benar membuatnya tidak tahan. Pak Ketua, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Robin Luo bertanya dengan gemetar. Jerry yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan terlalu gugup. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu tahun ini. Pak Ketua, ini sudah sepatutnya kok. Robin Luo segera merespon, tetapi di saat yang sama dia sedikit bingung. Dia merasa Jerry yang sangat aneh hari ini. Kelak, grup Yan Chen juga bergantung padamu. Setelah Jerry yang mengatakan itu, dia berdiri lalu pergi. Setelah Jerry yang pergi, Robin Luo bergumam, kenapa Pak Ketua bersikap sangat aneh. Jerry yang tidak menyuruh Robin Luo pergi. Bagaimanapun, dia hanyalah bawahan Jerry Yang. Yunawu sepertinya tidak akan menyakiti Robin Luo. Setelah meninggalkan Robin Luo, Jerry yang pergi ke kantor Yumikin. Pak Ketua, Anda datang kemari. Saat melihat Jerry Yang, Yumikin berkata sambil tersenyum main-main. Jerry yang menggelengkan kepalanya, panggil saja aku Kak Ipar. Kak Ipar teragung, mengapa Anda datang ke kantor hamba? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Yumikin bertanya sambil tersenyum. Bersiaplah, aku akan membawa kalian bertamasya. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Bertamasya, sekarang. Yumikin kaget karena sekarang adalah jam kerja. Kenapa Jerry yang tiba-tiba ingin jalan-jalan? Jerry yang mengangguk, ya, sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu lagi dan berkata sambil tersenyum, saya hanya memberimu 10 menit untuk bersiap. Mari kita berkumpul di lobi di lantai pertama. Jika terlambat, kamu akan ketinggalan. Oke, aku akan bersiap-siap sekarang juga. Meskipun Yumikin sangat terkejut, dia langsung bersiap-siap. Jerry yang pergi sambil tersenyum, kemudian pergi ke kantor Lesikin. Suamiku. Saat melihat Jerry Yang, Lesikin tertegun sejenak, dan langsung berlari ke pelukan Jerry Yang. Jerry Yang pun memeluk erat istrinya dengan kedua tangannya. Sampai hari ini, Lesikin tidak tahu kemana suaminya pergi saat menghilang selama 3 hari itu. Suamiku, lain kali kamu harus memberitahuku terlebih dahulu sebelum kamu pergi, oke? Lesikin tersedak dan berkata, tahukah kamu, aku tidak bisa tidur nyenyak selama 3 hari ini. Saat aku memejamkan mata, aku melihat kamu berlumuran darah. Suamiku, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu, putri kami juga tidak bisa hidup tanpamu. Kata-kata Lesikin yang terdengar seperti sedang memohon ini membuat Jerry yang semakin merasa bersalah. Sayang, kejadian kali ini tidak direncanakan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Jerry yang berkata sambil tersenyum, sudahlah, hentikan pekerjaanmu dan bersiap-siaplah, aku akan membawa kalian pergi bertamasya. Bertamasya. Reaksi Lesikin sama seperti reaksi Yumikin. Dia juga sangat terkejut. Aku sudah menyiapkan jet pribadi,
dan aku baru saja memberitahu Yumi. Kami akan pergi menjemput ayah dan Feli, lalu meninggalkan kota Yan. Jerry yang berkata setenang mungkin. Suamiku, kenapa kamu tiba-tiba ingin bertamasya? Lesikin curiga dan terus menatap Jerry Yang, tapi dia tidak bisa melihat apapun dari mata Jerry Yang. Entah kenapa, dia merasa ada yang tidak beres. Kali ini, saat aku menjalankan misi, aku melewati sebuah tempat yang sangat indah. Rasanya seperti surga, ada pegunungan dan perairan. Saat itu aku berpikir, ketika aku kembali, aku harus mengajak kalian ke sana. Jerry yang berkata sambil tersenyum, jadi, begitu saya kembali, saya langsung datang mencari kalian, saya takut tempat indah bagaikan surga itu akan ditemukan oleh orang lain. Saya sudah menyampaikan kepada Robin Luo. Beberapa hari ke depan, dia yang akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan di grup Yan Chen untuk sementara waktu. Jadi jangan khawatir, ayo cepat pergi. Jerry yang menarik Lesikin keluar dari kantor. Sepanjang jalan, Jerry yang memegang tangan Lesikin erat-erat. Ini pertama kalinya Jerry yang memegang tangan Lesikin seperti ini di grup Yan Chen, banyak karyawan yang tampak terkejut. Ketika mereka sampai di lobi lantai 1, Yumi Qin sudah menunggu. Saat dalam perjalanan, Yumi Qin menelepon David Qin, mereka akan menyusulnya di taman kanak-kanak. Sesampai mereka di taman kanak-kanak, David Qin sudah tiba dan telah menjemput Feli. 5 orang itu menuju Bandara Internasional Kota Yan. Sepanjang perjalanan, Yumi Qin dan Feli tertawa dan berbincang di dalam mobil, suasana sangat harmonis. Jerry yang juga mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Lesikin selalu merasakan firasat buruk, hatinya tidak tenang. Pukul 3.27 sore, keluarga beranggotakan 5 orang itu akhirnya tiba di Bandara Internasional Kota Yan. Saat ini, hanya tersisa 1 jam sebelum Yunawu tiba di Ningxu. Perjalanan dari kota Yan ke Ningxu hanya memakan waktu 45 menit, dengan kata lain, waktu Jerry yang hanya tersisa 15 menit untuk mendampingi keluarganya. Jerry Yang, apakah tempat yang kamu bilang itu begitu indah? David Qin bertanya sambil tersenyum. Jerry yang mengangguk, sungguh indah. Ada gunung, sungai, padang rumput dan hutan. Padang rumput penuh dengan kuda, sapi, dan domba. Pegunungan dan perairan hijau benar-benar mirip dengan negeri dongeng. Saya kehabisan kata-kata dan tidak bisa mendeskripsikan keindahannya. Jika kita berangkat sekarang, kita mungkin akan tiba saat matahari terbenam, bahkan juga akan sempat melihat matahari terbenam. Saat malam tiba, kita mendirikan tenda di padang rumput dan menyalakan api unggun. Kita bisa bernyanyi dan menari di sekitar api unggun. Setelah itu, kita dapat berbaring di padang rumput dan menatap bintang, dan mungkin bisa melihat bintang jatuh. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Wajah David Qin dan Yumi Qin sangat berseri-seri, mereka tampak tidak sabar ingin segera pergi ke tempat yang disebutkan Jerry Yang. Tuan Yang. Saat ini, Ricky Duan datang bersama Daniel Du dan Grania Duan. Aku hampir lupa memberitahu kalian. Ini adalah teman-temanku dan mereka akan pergi bersama kita. Jerry yang berkata sambil tersenyum, lalu memperkenalkan satu sama lain. Momen indah selalu berlalu dengan cepat. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Waktu Jerry yang hanya tersisa 5 menit. Ayo naik pesawat. Jerry yang tersenyum dan menuntun semua orang ke jet pribadi yang mewah. Begitu naik pesawat, Jerry yang tersenyum dan berkata, saya sedikit lelah setelah menjalankan misi. Saya masuk ke dalam untuk tidur sebentar. Kalian bersenang-senang saja. Setelah pesawat berangkat, Jerry yang berkata demikian. Kak Ipar, pergi beristirahatlah, kita akan bersenang-senang kok. Yumi Qin berkata sambil tersenyum. Jerry yang mengangguk sambil tersenyum. Dia melihat sekeliling lalu menatap Lesikin dan Feli selama beberapa detik, kemudian berbalik dan masuk ke ruang istirahat. Bersambung.
Bab 1176. Mencari ayah. Yang tidak diketahui mereka adalah setelah Jerry yang masuk ke ruang istirahat, dia segera turun dari pesawat melalui pintu belakang. Nyet. Begitu Jerry yang turun dari pesawat, pesawat menyalakan mesin dan mulai berjalan, semakin cepat hingga akhirnya lepas landas. Melihat pesawat yang menghilang di udara, mata Jerry yang tiba-tiba menjadi basah. Kak Jerry. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Jerry yang berbalik lalu melihat Charles Ma, Irene dan Viola Feng berjalan kemari. Beberapa orang itu memandang Jerry yang dengan mata memerah. Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, senyum muncul, dia menatap mereka bertiga, lalu berbalik dan pergi. Mereka bertiga menyaksikan Jerry yang pergi selangkah demi selangkah, kemudian melihatnya tiba-tiba melambaikan tangan, membelakangi mereka dan berkata, "Aku pergi dulu." "Kak Jerry, kami menunggumu kembali." Charles Ma berteriak. Jerry yang tidak menanggapi, terus berjalan dan naik pesawat pribadi lain. Sekarang waktunya sangat mepet, dia harus pergi ke Ningxu secepat mungkin. Sayang, Kak Jerry pasti akan kembali dengan selamatkan. Irene memegang tangan Charles Ma dan bertanya dengan suara tercekat. Charles Ma memegang erat tangan istrinya dan berkata dengan yakin, dia pasti akan pulang dengan selamat. Nyet. Pesawat pribadi Jerry yang lepas landas dan menghilang dari kota Yan. Semua orang berdoa di dalam hati, berharap dia bisa kembali dengan selamat. Kami juga harus meninggalkan kota Yan. Charles Ma melirik Irene dan Viola Feng dan berkata demikian. Oke. Kedua wanita itu menjawabnya lalu pergi. Mereka tidak tahu kapan kembali setelah pergi kali ini, tetapi mereka yakin, berapa lama pun, mereka akan menunggu sampai Jerry yang kembali. Pada saat yang sama, di Istana Kekaisaran Duan. Ayah, 40 menit lagi Yuna Wu akan tiba di Ningxu. Kata Roko Duan yang sedang memandang Kaisar Duan yang duduk di singgasana. Sejak Kaisar Duan memberitahu Riki Duan tentang keberadaan Yuna Wu, dia duduk di singgasana dengan perasaan gelisah. Kaisar Duan baru sadar sampai Roko Duan mengatakan ini. Dia berdiri dan keluar dari Istana Kekaisaran Duan. Dia menaruh kedua tangannya di belakang dan melihat ke arah Ningxu. Entah tindakan saya ini benar atau salah. Kaisar Duan tiba-tiba berkata dengan ekspresi yang rumit. Bagaimanapun juga, Yuna Wu adalah wanita yang paling ia cintai. Meski keduanya telah berpisah selama lebih dari 40 tahun, namun cintanya pada Yuna Wu tidak pudar sedikitpun. Begitu pula saat bertemu Yuna Wu hari ini. Kaisar Duan juga bisa merasakan perasaan Yuna Wu terhadapnya belum hilang. Kalau tidak, dia bukan hanya akan menghabisinya, tapi juga akan membantai seluruh keluarga Kekaisaran Duan. Yuna Wu sangat kuat, tapi dia punya firasat buruk. Dia tidak mengetahui latar belakang Jerry Yang, itulah yang paling membuatnya khawatir. Jika sesuai dugaannya, Jerry yang memiliki latar belakang keluarga seni bela diri legendaris, pasti ada pendekar alam transenden yang melindunginya secara diam-diam. Dan untuk mencegah Jerry yang mengetahui ada orang yang melindunginya, kekuatan pihak lain harus lebih tinggi daripada Jerry Yang. Jerry yang sendiri sudah menjadi pendekar alam transenden tingkat 1. Jika ada orang yang diam-diam melindunginya, akan sekuat apa orang itu? Begitu Yuna Wu ingin membunuh Jerry Yang, pendekar kuat yang diam-diam melindunginya pasti akan keluar. Dialah yang memberitahu Jerry Yang keberadaan Yuna Wu. Jika pendekar dari keluarga seni bela diri legendaris membunuh Yuna Wu, sama saja dia yang mencelakai Yuna Wu. Saat memikirkan hal ini, Kaisar Duan merasa semakin bersalah. Ayah, jangan khawatir. Jerry Yang dan Yuna Wu sama-sama sangat kuat. Mereka tidak akan mati semudah itu. Roko Duan berusaha menenangkannya. Kaisar Duan tidak berkata apa-apa, dia tetap merasa sangat khawatir. Ketika Kaisar Duan sedang merasa sangat khawatir, Riki Duan yang berada di pesawat pribadi juga merasa sangat khawatir. Yumikin dan Feli sangat bersemangat sepanjang perjalanan, pesawat penuh dengan suara canda tawa mereka. Hanya Lesikin yang terlihat gelisah, dia terus melihat ke arah ruang istirahat. Kak Lesi, mau makan?
Grania Duan memandang Lesikin dan bertanya sambil tersenyum. Lesikin menggelengkan kepalanya, saya tidak selera, terima kasih. Nona Lesi, ini pasti pertama kalinya kamu naik jet pribadi kan? Apakah kamu sedikit gugup? Ricky Duan juga mengatakan, sebenarnya saat pertama kali saya naik jet pribadi, saya juga tidak terbiasa. Tapi kalau dipikir-pikir, jet pribadi dan pesawat biasa tidak berbeda jauh. Hanya saja jet pribadi lebih luas dan mewah. Dia takut Lesikin tiba-tiba pergi ke ruang istirahat untuk mencari Jerry Yang, jadi berinisiatif mencari topik untuk mengobrol dengan Lesikin. Lesikin tersenyum secara paksa, dia masih terlihat khawatir. Bu, kenapa ayah tidak bermain dengan Feli? Tiba-tiba Feli bertanya dan melirik ke arah ruang istirahat. Saat ini, ekspresi Ricky Duan dan Grania Duan berubah drastis. Mereka menjadi gugup. Lesikin sedikit ragu-ragu. Dia merasa gelisah sejak naik pesawat. Dia merasa Jerry yang menyembunyikan sesuatu darinya. Apalagi sebelum pesawat lepas landas, Jerry yang mengatakan dia akan istirahat. Saat memandangnya dan Feli, matanya penuh ketidakrelaan. Kini setelah mendengar perkataan putrinya, dia sepertinya menemukan alasan untuk mengganggu Jerry yang sedang beristirahat. Kalau begitu ayo kita cari ayah, kata Lesikin. Oke. Wajah kecil Feli berseri-seri. Sudah berhari-hari dia tidak bertemu ayahnya, akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, dia ingin ayahnya bermain dengannya. Kak Lesi. Grania Duan segera meraih tangan Lesikin. Lesikin tertegun sejenak lalu memandang Grania Duan dengan ekspresi bingung. Grania, apa yang sedang kamu lakukan? Kak Lesi, Kak Jerry capek banget akhir-akhir ini, biarkan dia istirahat lebih lama. Grania Duan berkata setenang mungkin. Dia tidak pernah berbohong kepada orang lain, ini pertama kalinya jadi wajahnya terlihat tidak natural saat ini. Apalagi, Lesikin terus menatapnya, dia merasa seperti sudah ketahuan. Lesi, Grania benar, Jerry yang terlalu lelah. Biarkan dia istirahat sebentar, kita akan membangunkannya saat pesawat mendarat. David Kin juga menimpalinya. Yumi Kin memandang Lesikin sambil menggodanya, Kak, kulihat kamu sangat banyak pikiran karena sudah beberapa hari tidak bertemu Kak Ipar, dan sangat merindukannya kan? Lesikin tiba-tiba tersipu dan melihat lagi ke arah ruang itu. Ricky Duan dan Grania Duan yang mengetahui kebenarannya memandang Lesikin dengan gugup. Apa yang harus mereka lakukan jika Lesikin bersikeras pergi mencari Jerry Yang? Grania, kamu sepertinya takut aku akan pergi ke ruang tunggu untuk mencari Jerry Yang. Lesikin tiba-tiba menatap Grania Duan. Melihat tatapan serius Lesikin, Ricky Duan merasa situasi mulai memburuk. Grania Duan yang berbohong untuk pertama kalinya, mana bisa menahan tatapan Lesikin. Untuk sesaat, wajahnya langsung panik dan dia mengelak tatapannya. Feli, ayo kita cari ayah. Perasaan tidak enak di hati Lesikin menjadi semakin kuat, jadi dia membawa Feli dan pergi menuju ruang itu. Bersambung. Bab 1177. Akhirnya tiba. Nona Lesi, kamu tidak boleh masuk. Ricky Duan sangat cekatan. Dia langsung memblokir pintu masuk. Melindungi keluarga Jerry Yang adalah misi yang diberikan oleh Jerry Yang. Dia belum menyelesaikan tugasnya. Jika Lesikin mengetahui Jerry Yang tidak berada di pesawat, entah apa yang akan terjadi. Dia adalah orang yang bucin dan juga tahu betapa dalamnya hubungan Lesikin dan Jerry Yang. Begitu Lesikin kehilangan kendali, konsekuensinya akan serius. Paman Duan, tolong minggir. Lesikin semakin gelisah. Grania Duan mengelak tatapannya. Sekarang, Ricky Duan juga mencegatnya masuk, pasti terjadi hal yang buruk. Saat ini, David Kin dan Yumi Kin juga menyadari ada yang tidak beres. Maaf, saya tidak dapat mengizinkan siapapun masuk tanpa perintah Tuan Yang. Ricky Duan berjaga di depan pintu dan berkata dengan tegas. Paman Duan, katakan padaku, apakah dia tidak berada di dalam? Mata Lesikin memerah dan suaranya tercekat. Ricky Duan kaget,
apakah wanita ini sudah menyadarinya? Nona Lesi, apa yang sedang kamu katakan? Ricky Duan berpura-pura bingung dan berkata, kami semua melihat Tuan yang masuk untuk beristirahat, bagaimana mungkin dia tidak berada di dalam? Tadi Grania Duan hampir ketahuan, sekarang dia tidak berani berbicara. Wajah lembutnya dipenuhi rasa bersalah. Lesi, ada apa denganmu? David Qin menghampiri Lesi Qin dan bertanya dengan heran. Yumi Qin juga memegang erat tangan Lesi Qin dan khawatir, kakak, apa maksud perkataanmu? Bukankah kak ipar masuk ke dalam dan sedang beristirahat? Lesi Qin berkata, saya punya firasat Jerry yang tidak berada di dalamnya. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, David Qin juga merasa Lesi Qin sedang membuat keributan, jadi berkata sambil tersenyum, apakah kamu terlalu khawatir karena melihat Jerry yang terlalu lelah? Lesi Qin memandang Ricky Duan dan memohon, Paman Duan, izinkan saya masuk untuk melihatnya sebentar, oke. Jika dia berada di dalam, saya tidak akan mengganggunya beristirahat dan akan pergi tanpa bersuara. Aku hanya ingin memastikan dia sedang berada di pesawat, itu saja. Melihat Lesi Qin bersikap seperti ini, Ricky Duan ketakutan dan segera berkata, Nona Lesi, enggak kok. Bukannya aku tidak mengizinkanmu masuk, tapi Tuan yang memberi perintah tidak mengizinkan siapapun masuk. Aku hanya menuruti perintah Tuan yang, kuharap Nona Lesi tidak mempersulitku. Hanya itu yang bisa dia katakan. Yumi Qin yang awalnya mengira itu bukan hal besar, merasa ada yang tidak beres saat ini. Dia memandang Ricky Duan dan berkata, Paman Duan, kakakku hanya ingin masuk dan melihat-lihat juga tidak boleh. Apakah itu berarti istrinya pun tidak memenuhi syarat untuk melihatnya? Sikap Ricky Duan tetap tegas, dia menggelengkan kepalanya, maaf. Lesi Qin tiba-tiba merasa sedikit putus asa melihat Ricky Duan yang agak tidak berperasaan ini. Minggir. Yumi Qin tidak tahan lagi dan berteriak pada Ricky Duan, cepat minggir. Ricky Duan tetap acuh tak acuh, seperti menara besi, tidak peduli seberapa keras Yumi Qin mendorongnya, dia sama sekali tidak bergerak. Kak ipar. Yumi Qin tiba-tiba berteriak, Kak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Kak ipar, apa kamu mendengar kami? Jika kamu mendengar kami, cepatlah keluar. Ricky Duan tercengang saat melihat Yumi Qin berteriak. Dia sedang memblokir pintu masuk, tetapi tidak bisa menghentikan Yumi Qin yang berteriak. Namun, mau sekeras apapun Yumi Qin berteriak, tetap tidak mendapat jawaban. Air mata Lesi Qin tiba-tiba membasahi pipinya, Jerry Yang, kamu di mana? Yumi Qin juga tampak tak berdaya, kak ipar benar-benar tidak berada di sini. Dia berteriak berkali-kali, tetapi Jerry Yang tidak menjawab. Itu berarti Jerry yang tidak berada di sini. David Qin juga bingung, apa yang terjadi? Bukankah Jerry yang naik pesawat bersama kita? Saya dengan jelas melihatnya masuk ke ruang ini. Melihat orang-orang ini sedih, Ricky Duan mengertakkan giginya erat-erat, matanya memerah, dan tiba-tiba berkata, Tuan yang memang tidak berada di dalam pesawat. Jerry Yang. Lesi Qin menangis dan langsung menerobos masuk. Namun, ruang itu kosong, tidak ada sosok Jerry Yang. Yumi Qin dan David Qin juga berlari masuk, kemudian mereka tertegun sejenak. Paman Duan, apa yang terjadi? Jerry Yang pergi kemana? Tolong beritahu aku. Lesi Qin hampir menjadi gila ketika tidak melihat Jerry Yang, dia langsung bertanya dengan keras, menjadi sangat emosional. Dia telah pergi. Setelah hening beberapa saat, Ricky Duan mengucapkan 3 kata ini. Pergi. Kemana dia pergi? Kenapa dia pergi? Emosi Lesi Qin meluap dan dia berteriak, dia pergi kemana? Katakan padaku secepatnya, di mana dia? Paman Duan, aku mohon, aku berlutut padamu, beritahu saja dia pergi kemana, tolong beritahu aku, oke. Lesi Qin berkata dan hendak berlutut. Nona Lesi, jangan. Ricky Duan segera menarik Lesi Qin. Melihat Lesi Qin yang emosional, dia juga merasa sangat tertekan. Katakan padaku secepatnya, kemana kak ipar? Yumi Qin pun panik dan bertanya pada Ricky Duan. Tuan yang telah menyinggung orang yang hebat.
Bahkan dia tidak yakin apakah bisa menghadapi musuh, jadi dia mengutusku untuk melindungi kalian. Ricky Duan akhirnya mengatakannya, dia berkata dengan serius, jika dia bersama kalian, dia khawatir akan membuat kalian terlibat dalam bahaya, jadi dia juga telah meninggalkan kota Yan dan pergi ke tempat yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Setelah melewati situasi bahaya, dia akan mencari kalian. Ricky Duan berkata setengah jujur, setengah bohong. Jika Lesikin dan yang lainnya tahu nyawa Jerry yang terancam kali ini, mereka pasti tidak bisa menerimanya. Namun meski begitu, Lesikin tetap tidak bisa menerimanya. Jerry Yang, kamu bajingan. Kamu bilang kamu tidak akan pernah meninggalkanku dan putrimu lagi. Kamu berbohong padaku, kamu berbohong padaku. Setelah mendengar perkataan Ricky Duan, Lesikin menjadi lemas dan menangis keras. Dalam pikirannya, Jerry Yang adalah superhero yang kuat dan tak terkalahkan. Namun kini, Jerry Yang malah menipu mereka untuk meninggalkan kota Yan. Ini menunjukkan musuh yang kali ini dihadapinya sangat kuat. Di saat yang sama, jet pribadi Jerry Yang perlahan mendarat di Bandara Internasional Ningxu. 5 menit lagi. Setelah turun dari pesawat, Jerry Yang melihat waktu, tersisa 5 menit lagi. Pesawat Yunawu akan segera tiba. 5 menit kemudian, terdengar suara keras dan sebuah pesawat mendarat. Tiba-tiba, Jerry Yang merasakan tekanan seni bela diri yang menakutkan. Alasan kenapa dia datang ke Ningxu adalah untuk menghentikan Yunawu. Begitu dia mengeluarkan tekanan seni bela dirinya, Yunawu pasti akan langsung merasakannya. Benar saja, pada saat ini, tekanan seni bela diri yang menakutkan menyebar dari pesawat dan langsung tertuju pada Jerry Yang. Bersambung. Bab 1178. Saya harus membunuhmu. 5 menit kemudian, di puncak Gunung Ningxian, dua sosok berdiri di sisi yang berlawanan. Apakah kau yang membunuh anakku? Yunawu memandang Jerry Yang dengan ekspresi galak. Dia sudah tahu, orang yang membunuh Higeon Duan adalah pendekar alam transenden yang baru berusia 28 tahun. Meski Jerry Yang tidak menyebutkan identitasnya, namun aura silat yang dipancarkan tubuhnya adalah aura alam transenden tingkat 1. Jadi dia dapat dengan mudah menebak identitas Jerry Yang. Higeon Duan pantas mati. Jerry Yang berkata dengan tenang. Kau ingin mati. Yunawu tiba-tiba menjadi sangat marah, aura seni bela diri yang menakutkan menyebar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Jerry Yang. Orang sekuat Jerry Yang juga merasakan tekanan yang sangat besar saat ini, seolah-olah ada gunung besar yang menimpanya. Ini adalah tekanan dari kekuatan dahsyat. Dalam ilmu seni bela diri, pendekar yang memiliki alam tinggi dapat memberikan tekanan yang dahsyat pada pendekar yang masih berada di alam yang rendah. Bak! Sebuah batu besar di bawah kaki Yunawu tiba-tiba runtuh. Bocah, aku tidak akan asal membunuh orang. Katakan padaku, siapa kamu? Yunawu memandang Jerry Yang dengan ekspresi yang galak. Dia bertanya dengan marah. Meski ingin membunuh Jerry Yang, tapi dia tahu, pendekar semuda ini sudah berada di alam transenden tingkat 1, dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Jika dia membunuh Jerry Yang dan itu akan membawa bencana bagi keluarga Kekaisaran Wu, dia mungkin bisa mengesampingkan dendamnya untuk sementara waktu. Jerry Yang memasang ekspresi pahit. Tentu saja dia tahu Yunawu juga takut karena menanyakan identitasnya. Namun, dia sendiri benar-benar tidak tahu latar belakangnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Jerry Yang berkata dengan dingin. Sekarang, dia telah jatuh ke keadaan di mana dia harus meminjam kekuatan besar orang lain untuk menakut-nakuti lawan. Asal dia diberi waktu, kekuatannya pasti bisa meningkat. Jika dia bisa menerobos ke alam transenden tingkat 2, setidaknya dia tidak akan berada dalam keadaan pasif seperti sekarang. Mari kita lihat identitas aslimu, apakah benar saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Yunawu berteriak dengan marah, menggerakkan kakinya dan langsung menghilang. Jerry Yang terus berwaspada, saat Yunawu bergerak dia juga bergerak. Bang! Namun,
begitu dia bergerak, dia merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertahankan tiba-tiba menghantam dadanya. Terdengar suara yang keras, tubuh Jerry yang terbentur ke sebongkah batu yang besar dengan keras. Batu besar yang setinggi 2 meter itu pun hancur berkeping-keping. Jerry yang memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia awalnya mengira meskipun dia bukan saingan lawan, setidaknya dia bisa menahan beberapa serangan dari Yunawu, tetapi yang tidak disangka olehnya adalah, dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Yunawu mendengus dingin, memandang remeh Jerry Yang dan berkata, dasar tak tahu diri. Bocah, katakan padaku, siapa kamu? Yunawu menginjak dada Jerry Yang dan bertanya dengan tegas. Kakinya seperti sebongkah batu besar yang menimpa tubuh Jerry Yang, membuatnya tidak bisa bernapas dengan lancar. Kamu tidak berhak tahu. Mata Jerry Yang memerah, dia menatap Yunawu dan berkata dengan susah payah. Pang! Setelah dia berkata demikian, Yunawu menendangnya, tubuhnya terbang jauh lagi. Saat ini, dia bahkan terluka parah. Dia merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya telah bergeser, benar-benar terasa sangat sakit. Tiba-tiba, sebuah botol porselen putih muncul. Ini adalah pil yang diberikan oleh Viola Feng. Dia tidak boleh meminumnya kecuali dalam keadaan darurat. Hanya ada 3 pil, dan begitu dia meminumnya, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi efek sampingnya juga sangat fatal. Kini dia sama sekali tidak berdaya di hadapan Yunawu yang berada di alam transenden tingkat 3, apakah ini sudah termasuk keadaan darurat? Raut wajah Jerry yang sangat buruk, dia pun menelan ketiga pil tersebut tanpa ragu-ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, dan aroma obat yang kuat memenuhi rongga mulutnya. Dak dak dak. Detik berikutnya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dia bahkan bisa mendengar suara detak jantungnya. Frekuensi detak jantung ini mungkin 2 kali lebih cepat dari frekuensi detak jantung normal. Selain detak jantungnya menjadi semakin cepat, Jerry yang juga merasa darah di tubuhnya seperti sedang mengalir, seluruh sel di tubuhnya seperti sedang menyerap efek obat yang sangat kuat. Tidak hanya itu, kekuatan yang mengerikan perlahan memenuhi tubuhnya. Dia merasa tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan. Yunawu tentu saja merasakan perubahan pada Jerry Yang, dia langsung mengerutkan kening, wajahnya menjadi lebih serius. Tentu saja dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan Jerry Yang awalnya berada di alam transenden tingkat 1 menerobos ke alam transenden tingkat 2 dan ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Dia hanya pernah mendengar tentang obat yang bisa membuat seseorang langsung menerobos satu alam besar di alam transenden. Jenius bela diri sepertinya yang berasal dari keluarga kekaisaran Wu bahkan tidak memilikinya. Kabarnya, obat semacam ini hanya bisa dibuat oleh ahli peracik obat dari keluarga seni bela diri legendaris. Kini Jerry yang mempunyai obat mujarab itu, apakah dia benar-benar berasal dari keluarga seni bela diri legendaris? Jika demikian, maka masalah menjadi repot. Raut wajah Yunawu sangat buruk. Di satu sisi dia mau balas dendam atas kematian putranya, di sisi lain dia mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Jika Jerry yang benar-benar berasal dari keluarga seni bela diri legendaris, begitu dia membunuhnya, keluarga kekaisaran Wu akan menghadapi bahaya besar. Hei bocah, siapa kamu sebenarnya? Yunawu bertanya dengan menggertakkan giginya. Walau kamu menanyakan pertanyaan ini 10.000 kali, jawabanku tetap sama. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Semangat juang Jerry yang meningkat. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia juga tahu itu masih belum cukup untuk mengalahkan Yunawu. Pak! Batu di bawah kakinya langsung hancur, dia langsung menerjang ke arah Yunawu. Kali ini, dia menyerang terlebih dahulu. Bang bang bang. Keduanya bertarung lagi, kekuatan mengerikan ini menyebabkan bebatuan di bawah kaki mereka hancur berkeping-keping. Yunawu terus menekan kekuatannya karena dia takut dengan identitas Jerry Yang. Jerry Yang merasa senang, sepertinya dia telah berhasil menakuti Yunawu. Asal dia bisa bertahan hidup,
kedepannya ketika dia menghadapi Yunawu, dia pasti tidak akan kalah. Dia bersumpah di dalam hatinya. Brengsek, kau cari mati. Yunawu tiba-tiba meraung dan memukul dada Jerry Yang. Jerry yang melayang lagi. Karena kau tidak memberitahuku siapa dirimu, maka aku akan membunuhmu. Wajah Yunawu dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah Jerry yang terlempar, dia pun menyadari kali ini Yunawu benar-benar memiliki niat untuk membunuhnya. Mati! Terdengar raungan Yunawu disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Jerry yang merasa tidak rela. Pada saat ini, istrinya, putrinya, Charles Ma dan beberapa orang tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana dengan nasib mereka jika dia meninggal? Jerry yang mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak boleh mati. Bersambung.